Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet merupakan hal yang sudah menjadi salah satu kebutuhan dan berdampingan dengan kehidupan manusia pada saat ini. Terutama di masa pandemi COVID seperti ini yang mengharuskan kita bekerja dari rumah serta menjaga jarak dengan orang lain. Internet ibarat sudah menjadi jantung di kehidupan kita. Mulai dari streaming, mendengarkan musik, video call dengan pacar, meeting kerja, hingga mencari uang dan masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan di internet. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet di dunia dan di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wena Sopakarti dengan NIM 1905121445 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Oke, lanjut saja ke penjelasannya. Sejarah internet di dunia. Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency, oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah Internet Working, yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Proyek ARPANET awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota. Sehingga saat terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau intuisi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau intuisi yang membutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali menjadi internet yang kita kenal seperti saat ini. Lalu, sejarah internet di Indonesia. Awal internet Indonesia. Berdasarkan catatan Whois Arin dan Apnik, protokol internet pertama dari Indonesia, UI NetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. HRMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Haji Indrayanto, dan Ono Wipurbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio. Di bulan November 1990, juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Internet Service Provider Indonesia di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet, sebuah langkah yang dinilai cukup nekat. Lokasi Indonet masih berada di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI. Kebetulan A. Sanjaya merupakan salah satu dosen UI. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet, pimpinan BRM Roy Rajasa Yamin. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser links di Amerika Serikat, maka internet
dapat terhubung di Indonesia. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet. Dua hal tersebut menunjang masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Beberapa mailing list utama antara lain Warta e-commerce at egroup.com, Mastel e-commerce at egroups.com, e-commerce at itb.ac.id, dan i2bc at egroups.com. Pengguna internet Indonesia saat ini. Jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 256,2 juta. Jumlah ini termasuk banyak di Asia. Pengguna internet terbanyak tentu saja ada di Pulau Jawa dengan total pengguna kurang lebih 86 juta user atau sekitar 65% dari total pengguna internet di Indonesia. Jika dibandingkan dengan pengguna internet pada tahun 2014 yang jumlahnya 88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu hanya 2 tahun. Jumlah ini tentu saja akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya zaman, perkembangan infrastruktur, dan juga teknologi. Itu tadi materi yang dapat saya jabarkan mengenai tentang sejarah internet di dunia dan di Indonesia. Saya harap informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.